Halo, selamat pagi. Apa kabar Anda pemirsa? Berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah informasi penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Kecewa dengan kinerja kepala desa mereka, puluhan warga masyarakat Denggen Timur, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur menggelar unjuk rasa menuntut transparansi penggunaan dana desa. Dalam rangka mengantisipasi penyebaran virus COVID-19, tim kesehatan melakukan penyemprotan cairan desinfektan di sejumlah ruangan tahanan dan pelayanan publik di kantor Mapolres Lombok Barat. Bergulirnya kebijakan pembatasan impor pasca merebaknya virus COVID-19 menyebabkan harga kebutuhan pokok masyarakat seperti gula pasir terpantau naik di sejumlah pasar tradisional yang ada di Kota Mataram dan sekitarnya. Bersama saya Hulda Ramatia, inilah Berita Mataram selengkapnya. Kecewa dengan kinerja kepala desa mereka, puluhan warga masyarakat Denggen Timur, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur menggelar unjuk rasa menuntut transparansi penggunaan dana desa. Selain menuntut transparansi, warga juga mendesak oknum kepala desa untuk mundur jika tidak bekerja dengan baik. Puluhan warga masyarakat Denggen Timur, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur melakukan unjuk rasa di kantor desa setempat guna menuntut kepala desa agar transparan dalam penggunaan anggaran desa. Kehadiran warga untuk menuntut kepala desa, mereka melakukan klarifikasi anggaran dana desa yang belum pernah dilaporkan kepada warga sejak menjabat dari tahun 2017. Dalam tuntutannya, warga meminta oknum perangkat desa untuk melakukan transparansi penggunaan dan pemanfaatan dana desa sejumlah ratusan juta rupiah yang diklaim diperuntukkan bukan untuk kepentingan warga. Dari laporan yang diterima masyarakat, berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan Inspektorat Desa Denggen Timur pada tahun 2018 sudah menimbulkan kerugian desa hingga 155 juta. Selain mendesak pihak desa transparan, warga juga mendesak oknum kepala desa untuk mundur jika terbukti menyelewengkan anggaran dan tidak ada komitmen untuk bekerja menjadi pemimpin masyarakat. Bahkan 2002 pada tahun pertama 2017 itu dana desanya diselewengkan sekitar kalau menurut investigasi BPD dan kawan-kawan itu sampai 400 lebih. 400 jutaan. Berarti memang ini udah lama Pak ya? Oh, udah lama sekali Pak. Menjawab hal itu, Kepala Desa Denggen Timur menegaskan soal kerugian desa pada yang dilaporkan pihak inspektorat sudah dilakukan penggantian dan mengklaim selama ini telah bekerja sesuai dengan regulasi yang ada dan melibatkan BPD dalam penyusunan anggaran pembangunan. Kami dari pemerintah desa terus berupaya bagaimana dan itu kewajiban pemerintah untuk mengembalikan hasil LHT itu sendiri. Dan alhamdulillah sudah kami kembalikan. Pertama tanggal 23 April tahun 2019 senilai 50 juta. Dari Kabupaten Lombok Timur, Muhtadun, Tim Liputan melaporkan. Guna mengantisipasi kemungkinan penimbunan sembako, pemerintah daerah Lombok Barat melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah gudang supermarket di Desa Kediri, Kabupaten Lombok Barat, Rabu sore. Selain memantau ketersediaan sembako, Pemda juga menegaskan sanksi hukum bagi para penimbun barang saat ini. Inspeksi mendadak dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Lombok Barat bersama jajarannya ke sejumlah gudang sembako yang dimiliki oleh perusahaan supermarket di Lombok Barat Rabu sore. Sidak tersebut dilakukan untuk memantau sekaligus mencegah penimbunan maupun kenaikan harga sembako di tengah isu mewabahnya virus COVID-19 saat ini. Selain memantau ketersediaan sembako seperti beras, gula, dan minyak, Pemda juga mengecek ketersediaan masker dan antiseptik yang disimpan oleh para pelaku usaha. Dalam sidak tersebut, Pemda juga menegaskan sanksi hukum bagi para penimbun barang kebutuhan warga masyarakat di masa saat ini. Yang mana selaku ketua timnya saya, kemudian wakilnya ini sudah ada asisten 1, 2, 3. Ini kami hari ini menyaksikan, melihat kepastian dari apa yang harus disiapkan dalam kesiapsiagaan menghadapi wabah corona ini.
Sebagai upaya antisipasi oknum penimbun sembako, rencananya inspeksi mendadak akan terus dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Lombok Barat untuk menjamin kelancaran pasokan sembako dan kebutuhan pokok masyarakat ke depan. Dari Kabupaten Lombok Barat, Hairul Amri, Tim Liputan melaporkan. Dalam rangka mengantisipasi penyebaran virus COVID-19, tim kesehatan melakukan penyemprotan cairan desinfektan di sejumlah ruangan tahanan dan pelayanan publik di kantor Mapolres Lombok Barat. Langkah tersebut dilakukan dalam rangka sterilisasi kawasan Mapolres dan objek vital dan pelayanan publik yang berisiko rawan terpapar virus COVID-19. Sebagai langkah antisipatif, tim kesehatan gabungan gelar Polres Lombok Barat dengan melakukan penyemprotan cairan desinfektan di sejumlah objek vital yang ada di wilayah Polres Lobar. Langkah penyemprotan dilakukan di sejumlah sudut ruangan pelayanan, pembuatan SIM dan juga ruang tahanan, serta sudut-sudut yang selama ini menjadi lokasi pelayanan publik bagi masyarakat. Selain melakukan penyemprotan cairan desinfektan, petugas juga melakukan sosialisasi dengan gerakan cuci tangan sebagai langkah sterilisasi dan gerakan sosialisasi untuk hidup bersih kepada seluruh personil dan juga pengunjung. Tak hanya menggalakkan pola hidup sehat di lingkungan Polres, langkah antisipatif juga diinstruksikan agar dilakukan ke seluruh kantor Polsek di wilayah Lombok Barat. Langkah-langkah antisipasi yang kita lakukan, selain yang kami sampaikan tadi, juga kami mencoba untuk membatasi secara terukur untuk hal-hal tertentu, termasuk kegiatan besuk tahanan. Langkah antisipatif pencegahan risiko penularan COVID-19 dilakukan petugas untuk menjamin kenyamanan publik dan juga para personil dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat ke depannya. Dari Kabupaten Lombok Barat, Awaludin, Tim Liputan melaporkan. Guna memanfaatkan momentum hari libur sekolah, puluhan siswa-siswi SMKN 1 Kuripan diajak untuk bercocok tanam dan beternak ayam petelur sebagai alternatif kegiatan ekstrakurikuler di masa libur sekolah saat ini. Selain mengajak siswa untuk belajar, langkah tersebut juga dilaksanakan pihak sekolah agar mengisi hari liburnya dengan kegiatan bermanfaat bagi mereka. Kebijakan pemerintah meliburkan seluruh sekolah di Kabupaten Lombok Barat dimanfaatkan sejumlah sekolah untuk melakukan hal positif untuk memanfaatkan hari libur mereka dengan kegiatan yang bermanfaat. Sejumlah siswa-siswi SMKN 1 Kuripan Lombok Barat ini justru menghabiskan waktu liburan mereka salah satunya dengan melakukan kegiatan alam dengan mengolah lahan persawahan dan beternak ayam petelur sebagai kegiatan ekstrakurikuler. Langkah sekolah mengajak para siswa bercocok tanam atau berternak menjadi bagian upaya sekolah untuk mengajak mereka melakukan hal positif untuk mengisi liburan sekolah mereka saat ini. Langkah sekolah membuat kegiatan alam diapresiasi para siswa sebagai kegiatan yang bisa menambah wawasan dan juga bisa menjadi alternatif mengusir jenuh sembari menambah keterampilan mereka untuk berwirausaha. Masuk langsung ke kandang gitu. Terus banyak materi yang didapat. Ya, banyak materi yang didapat sekali, dan terutama dari Pak Kejuruan memberikan pelajaran tambahan untuk saya sendiri gitu. Selalu mensupport untuk tetap semangat belajar. Dan di agribisnis Tanah Unggas ini selain pakan, betul juga kami menanam pakan untuk bunga matahari untuk madu trigona nanti. Selama masa liburan 2 minggu ke depan, pihak sekolah sendiri telah mewajibkan para siswa untuk mengikuti pelatihan, berternak dan bercocok tanam secara bergiliran sebagai keterampilan tambahan praktik kewirausahaan yang dibutuhkan dalam kurikulum pendidikan kejuruan. Dari Kabupaten Lombok Barat, Hairul Amri, Tim Liputan melaporkan. Masih bersama saya Hulda Rahmatia, inilah Berita Mataram hari ini. Kecewa dengan kinerja kepala desa mereka, puluhan warga masyarakat Denggen Timur, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur menggelar unjuk rasa menuntut transparansi penggunaan dana desa. Dalam rangka mengantisipasi penyebaran virus COVID-19, tim kesehatan melakukan penyemprotan cairan desinfektan di sejumlah ruangan tahanan dan pelayanan publik di kantor Mapolres Lombok Barat.
Bergulirnya kebijakan pembatasan impor pasca merebaknya virus COVID-19 menyebabkan harga kebutuhan pokok masyarakat seperti gula pasir terpantau naik di sejumlah pasar tradisional yang ada di Kota Mataram dan sekitarnya. Seorang pemuda residivis kambuhan kembali ditangkap tim opsional reserse kriminal Polresta Mataram karena diduga telah mencuri sebuah laptop milik warga di Desa Batu Mekar Lingsar, Kabupaten Lombok Barat. Selain mengamankan pelaku, petugas juga menyita 2 buah laptop dan tas ransel sebagai barang bukti hasil curian. Inilah pelaku tindak pidana pencurian berinisial DGS, 23 tahun, warga Desa Batu Mekar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat yang diamankan tim opsional Reskim Polresta Mataram karena kembali beraksi meresahkan warga masyarakat. Penangkapan tersangka dilakukan menindaklanjuti laporan korban yang mengaku kehilangan harta benda miliknya saat ditinggal dalam keadaan kosong yang diduga dicuri oleh pelaku. Berdasarkan ciri-ciri yang disampaikan, petugas akhirnya melakukan penyelidikan dan akhirnya berhasil mengamankan pelaku di rumahnya dengan barang bukti 2 unit laptop dan tas ransel yang merupakan hasil curian. Berdasarkan hasil interogasi petugas, pelaku mengaku masuk ke rumah korban dengan mencongkel jendela dan pintu milik korban dan menguras laptop dan barang berharga lainnya untuk memenuhi kebutuhannya. Residivis, aksinya yang sudah di sini udah 3 kali kamu ya? Yang masuk Polres ini, warga Polres udah 3 kali dengan ini. Juga. Jadi untuk yang lainnya masih pengembangan berdasarkan pengakuan karena tanpa sengaja, tapi penyidik tidak meyakininya karena kemungkinan sudah ada niat untuk melakukan aksi karena mengetahui bahwa sasarannya adalah rumah kosong. Atas perbuatannya melakukan tindak pidana pencurian, pelaku yang juga adalah residivis terpaksa meringkuk di sel tahanan Polresta Mataram dan dijerat 363 ayat 1 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Kota Mataram, Awaludin, Tim Liputan melaporkan. Seorang remaja residivis tindak pidana pencurian kembali diamankan tim Satuan Reserse Kriminal Polres Sumbawa karena nekat membobol warung milik warga. Selain mengamankan pelaku, petugas juga menyita 2 unit HP dan uang jutaan rupiah sebagai barang bukti. Beginilah suasana penangkapan remaja berinisial AR, 17 tahun, yang dilakukan petugas Resmob Satreskrim Polres Sumbawa yang berlokasi di Dusun Brangbru, Desa Moyo, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa. Pelaku AR diamankan petugas karena laporan korban serta hasil pengembangan dari penangkapan seorang pelaku penada berinisial SL yang mengaku membeli sejumlah barang dari AR yang diduga merupakan hasil curian. Selain berhasil mengamankan pelaku, petugas juga berhasil menyita 2 unit handphone dan uang 2 juta rupiah yang merupakan hasil kejahatannya. Di hadapan petugas, pelaku yang merupakan residivis kasus pencurian mengaku membobol toko milik korban saat suasana sepi dengan cara mencongkel pintu dan langsung membawa kabur HP dan uang tunai dalam meja kasir. Yang bersangkutan sebelum ini juga sudah pernah menjalani hukuman sekitar 1 tahun yang lalu, yang kita menyimpulkan bahwa yang bersangkutan adalah residivis. Guna proses hukum lebih lanjut, saat ini pelaku masih diamankan di Polres Sumbawa dan kasusnya akan dilimpahkan ke PPA untuk dilakukan pembinaan sebagaimana ditetapkan undang-undang. Dari Kabupaten Sumbawa, Sultan Fahri, Tim Liputan melaporkan. Ratusan botol minuman keras disita petugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam razia tempat hiburan malam yang ada di kawasan wisata di Kabupaten Lombok Timur. Selain melakukan razia pekat, langkah tersebut juga untuk mensosialisasikan peraturan Pemda tentang penutupan lokasi tempat hiburan sebagai regulasi masa siaga darurat penyebaran COVID-19 yang dilakukan di seluruh wilayah. Tak kurang dari 145 botol minuman keras terpaksa disita oleh Satuan Polisi Pamong Praja bersama petugas Kesbang Poldagri Kabupaten Lombok Timur dalam sidak dan operasi tempat hiburan malam.
Operasi tersebut digelar petugas menindaklanjuti laporan masyarakat yang mengeluhkan tetap beroperasinya sejumlah lokasi hiburan di sejumlah titik yang juga diduga menjual miras secara bebas sehingga mengganggu ketentraman warga. Dalam upaya sidak tersebut, petugas menemukan para pengelola tempat hiburan ternyata tidak mengindahkan kesepakatan awal dengan Pemda dan melanggar izin operasi serta kembali berjualan miras tanpa izin resmi. Selain menyita minuman keras tanpa izin, operasi tersebut juga dilakukan petugas untuk mensosialisasikan kepada pemilik tempat hiburan agar menutup tempat usaha mereka untuk sementara waktu sebagai regulasi yang digulirkan pemerintah daerah pasca penetapan masa siaga risiko penularan COVID-19 selama 2 pekan mendatang. Jam operasinya melebihi kesepakatan yang sudah ada. Yang kedua, memang yang harus kami lakukan adalah turun untuk menindaklanjuti surat edaran Presiden, Gubernur, Bupati tentang menutup tempat-tempat, salah satu adalah tempat hiburan, tempat keramaian selama 14 hari ke depan. Dalam rangka melaksanakan regulasi, pemerintah menyikapi masa siaga peredaran COVID-19, petugas rencananya akan melakukan sidak ke sejumlah lokasi wisata untuk melakukan sosialisasi sekaligus menggelar operasi peredaran miras yang dilakukan tanpa izin dari pihak terkait. Dari Kabupaten Lombok Timur, Muhtadun, Tim Liputan melaporkan. Kepolisian Resort Lombok Tengah menggelar pemusnahan ratusan gram barang bukti narkotika jenis sabu bernilai total ratusan juta rupiah yang merupakan hasil pengungkapan kasus selama sebulan terakhir. Langkah pemusnahan dilakukan petugas karena proses hukumnya telah ingkrah dan mengantisipasi penyalahgunaan oknum tidak bertanggung jawab. Langkah pemusnahan sebanyak 116,5 gram narkotika jenis sabu dimusnahkan tim Satres Narkoba Polres Lombok Tengah bersama pihak kejaksaan dan penegak hukum wilayah Lombok Tengah. Ratusan gram barang haram yang dimusnahkan dengan cara di-blender di depan para tersangka masing-masing berinisial AH 40 tahun asal desa Bleka, Praia Timur sebanyak 115 gram dan pelaku AS 37 tahun warga desa Jago, Kecamatan Praia, Kabupaten Lombok Tengah sebanyak 2,15 gram. Kedua tersangka yang diamankan merupakan residivis pengedar narkotika yang kembali diringkus petugas kepolisian karena kembali beroperasi melakukan peredaran narkoba di sejumlah kawasan di Lombok Tengah yang merupakan jaringan antar provinsi. Dari keterangan pelaku AH, barang haram itu didapatkan dari Batam untuk diedarkan di wilayah Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Timur. 2 bulan yang lalu sempat ini udah bebas tuh. AS residivis berarti ya? Residivis berarti? Residivis AS. Dengan kasus yang sama? Dengan kasus sama. Yang AH ini pemain lama. AH pemain lama, bandar yang lama. Bandar lama. Ini jaringan di mana aja kan? AH ini. Kalau AH ini informasi dari Lotim sebelumnya dari Batam. Ini masih kita kembangkan. Atas perbuatannya kembali mengedarkan narkotika, pelaku AH dikenakan pasal 114 KUHP ayat 2 dengan ancaman minimal 5 tahun penjara. Sementara pelaku AS dikenakan pasal 114 KUHP ayat 1 dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun penjara. Dari Kabupaten Lombok Tengah, Lukmanul Hakim, Tim Liputan melaporkan. Kecewa dengan kinerja kepala desa mereka, puluhan warga masyarakat Denggen Timur, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur menggelar unjuk rasa menuntut transparansi penggunaan dana desa. Dalam rangka mengantisipasi penyebaran virus COVID-19, tim kesehatan melakukan penyemprotan cairan desinfektan di sejumlah ruangan tahanan dan pelayanan publik di kantor Mapolres Lombok Barat. Bergulirnya kebijakan pembatasan impor pasca merebaknya virus COVID-19 menyebabkan harga kebutuhan pokok masyarakat seperti gula pasir terpantau naik di sejumlah pasar tradisional yang ada di Kota Mataram dan sekitarnya. Bergulirnya kebijakan pembatasan impor pasca merebaknya virus COVID-19 menyebabkan harga kebutuhan pokok masyarakat seperti gula pasir terpantau naik di sejumlah pasar tradisional yang ada di Kota Mataram dan sekitarnya. Selain karena kebijakan impor, terbatasnya pasokan stok gula lokal juga membuat harga gula pasir naik hingga 40% dari harga normal.
Tak hanya terjadi pada komoditas buah dan bumbu dapur, kenaikan harga jual juga terjadi pada harga komoditas gula pasir yang terpantau mulai naik di sejumlah pasar tradisional di Kota Mataram dan sekitarnya. Di pasar tradisional Kebun Roy, Kota Mataram misalnya, harga jual gula pasir dijual para pedagang sembako dengan harga bervariatif, mulai Rp16 hingga Rp18.000 per kilonya tergantung kualitas. Sebelumnya, harga gula pasir di pasaran berkisar antara Rp11 hingga Rp12.000, namun saat ini naik Rp5 hingga Rp7.000 per kilogram karena terbatasnya stok gula yang masuk ke pasaran. Selain karena kebijakan pembatasan impor gula, hal tersebut juga dikarenakan karena pasokan stok gula dari luar daerah belum masuk ke pasaran karena terhambat cuaca saat ini. Harganya 17, karungan harganya 775. Itu dari kapan tuh? Itu dari 2 minggu yang lalu. Kalau kemarin masih bisa jual 760 yang karungan. Sekarang udah naik lagi harganya. Kalau untuk per kilo ya? Per kilonya masih 16,5, 16. Sekarang naik lagi. Rata-rata kan dibuat 1/4 itu. Rata-rata iya, karena kan kalau orang pasar kan buatnya kan 1/4, enggak 1 kilo. Jarang beli 1 kiloan karena mereka jual lagi di rumah. Terkait naiknya harga komoditas gula pasir tersebut, diakui pihak Dinas Perdagangan yang merupakan dampak kebijakan pembatasan impor gula dan terbatasnya stok gula lokal saat ini. Nah, untuk mengantisipasi itu kami melakukan operasi gula di semua kabupaten. Tapi bergiliran untuk satu hari, satu kabupaten 2. Satu di Pulau Sumbawa dan satu di Pulau Lombok. OP kami sebenarnya jadwalnya itu kemarin mulai di Kota Mataram sama di Dompu. Tapi yang kami lakukan kemarin itu hanya di Kota Mataram terkait dengan virus corona ini tidak boleh ada keramaian dulu. Seharusnya OP yang kami laksanakan itu satu titik itu 1 ton dengan harga Rp12.500. Menyikapi naiknya harga gula di pasaran, pihak dinas sendiri berjanji akan melakukan operasi pasar di seluruh kabupaten kota dengan menggandeng OPD dan pihak swasta untuk mencukupi pasokan gula agar normal kembali dan tidak memberatkan masyarakat. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma, Tim Liputan melaporkan. Berawal dari kecintaannya kepada lingkungan, seorang guru sekolah di Desa Taman Sari, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, berkreasi menyulap limbah plastik menjadi aneka kreasi seni bernilai ekonomis. Selain menjadi alternatif sikap cinta lingkungan, hal tersebut sebagai inisiasi mengajak warga desa untuk peduli terhadap limbah plastik. Beginilah aktivitas Rosi Rahman Supriyadi, seorang warga Dusun Kebon Belik Nyanggong, Desa Mekarsari, Kecamatan Lombok Barat, yang setiap hari berkreasi menyulap aneka limbah plastik yang tidak terpakai menjadi aneka karya seni bernilai. Di tangan kreatifnya, Rahman yang adalah seorang staf pengajar di Madrasah Sanawiyah ini menyulap sampah plastik menjadi benda bernilai seperti tas selempang, vas bunga, piring, dan ragam jenis hiasan bunga warna-warni. Ide awal Rahman menularkan jiwa seni berawal dari kecintaannya kepada lingkungan dan ingin mengajak warga masyarakat untuk peduli lingkungan dan tidak membuang sampah plastik sembarangan. Ide tersebut kemudian disampaikan kepada pihak desa dan direspon baik dan dijadikan sebagai salah satu kegiatan desa dalam hal pengelolaan sampah berdaya dengan melibatkan warga masyarakat bersama para ibu-ibu PKK di desanya. Hingga saat ini jiwa seni sang guru telah menular ke banyak warga yang setiap hari terus mendulang rupiah dengan berkreasi menyulap limbah plastik bekas yang ditambah dengan kreasi cat dan airbrush sebagai penambah keindahan hasil kreasi mereka. Jadi ini juga salah kita kembangkan, ini terinspirasi dari teh gelas yang selama ini kita berserakan di jalan-jalan. Yaitu di samping kita lembarannya kita itu buat bunga, untuk bibirnya itu kita buat menjadi tas ya atau dompet yang berbentuk seperti ini. Nah, untuk penjualannya kita sistem online, karena sistem online dan di sana banyak kita melakukan pesanan-pesanan dan alhamdulillah pesanan kita ini sudah sampai di luar Pulau Lombok. Nah, ini sudah sampai ke Sumbawa, sampai ke Bima dan sampai ke NTT.
Untuk hasil karya para perajin di desa ini dijual dengan harga yang cukup terjangkau, mulai Rp25.000 hingga Rp125.000 tergantung jenis, ukuran, dan tingkat kerumitan membuatnya. Dan kini sudah banyak dijual baik di pasar domestik hingga mancanegara. Dari Kabupaten Lombok Barat, Awaludin, Tim Liputan melaporkan. Banyak cara warga melestarikan tradisi. Ratusan seniman di Pulau Sumbawa menggelar tarian lumpur yang mengkombinasikan 4 jenis tarian khas suku Samawa yang merupakan warisan budaya tradisi leluhur warga Pulau Sumbawa di masa lalu. Selain bagian dari rangkaian pelestarian tradisi khas kesenian Pulau Sumbawa, tarian massal di lahan berlumpur tersebut menjadi salah satu cara menjaga kearifan lokal agar tidak punah tergerus modernitas. Tarian lumpur yang digelar massal ratusan penari ini merupakan khas tradisi lokal Sumbawa yang tentunya Indonesia punya. Inilah tarian lumpur yang merupakan warisan leluhur warga Pulau Sumbawa yang dahulunya merupakan ungkapan sukacita warga masyarakat menjelang musim tanam padi atau pasca panen raya yang digelar warga masyarakat setempat. Tarian lumpur sendiri mengambil lokasi di areal persawahan yang telah siap ditanami dengan konsep mengkombinasikan sedikitnya 4 tarian khas lokal warisan leluhur warga masyarakat suku Samawa yang saat ini jarang dipentaskan. 4 tarian tersebut adalah tari Karapan Kerbau, tari Kolong, tari Benteng Barinas, dan tari Iring Kebo Lumpur Seni yang kemudian digabungkan menjadi tarian kolosal berkonsep modern masa kini oleh tak kurang dari 500 orang seniman tari asal Pulau Sumbawa dari berbagai usia mulai remaja hingga dewasa. Dinamakan tari lumpur karena para penari mementaskan tarian indah dengan diiringi oleh alat musik tradisional dan serunai di areal tanah berlumpur. Dan bukan di atas panggung seperti pentas tarian seperti kebanyakan. Tarian yang diredukasikan dari ragam tarian khas lokal warga masyarakat Sumbawa membawa pesan moral untuk menjaga kekompakan, silaturahmi, serta tali persaudaraan yang terekam jelas dalam pementasan tarian tradisional yang digelar massal tersebut. Atraksi tarian langka yang Indonesia punya ini mendapat antusiasme warga masyarakat dan juga apresiasi para pihak, termasuk pemerintah daerah, Gubernur Nusa Tenggara Barat yang turut hadir dalam pentas tari yang diharapkan bisa menjadi salah satu agenda pariwisata ke depan. Memberikan apresiasi pada pemerintah pusat yang memastikan Festival Tariwang masuk kalender Hobi Band Nasional. Mudah-mudahan ini terus bisa kita pertahankan dan saya kira luar biasa bisa menghadirkan nanti visitor atau pengunjung yang bukan hanya berasal dari KSB Pulau Sumbawa tapi di seluruh tempat di Indonesia bahkan dunia. Sekali lagi selamat buat KSB. Orang-orang KSB ini dibantu oleh Surakarta sudah berhasil meletakkan fondasi gerakan-gerakan yang bisa nantinya akan menjadi karakter tari yang punya ciri khas. Tinggal nanti dipilah-pilah mana yang kira-kira yang menjadi keren KSB itu akan bisa dipilah dari gerakan tadi seperti gerakan yang bisa dipatenkan nanti. Ini kan kolosal yang sebenarnya. Jadi gerakan aslinya itu dia harus dimulai dari asli tempatnya. Gitu. Lumpur, Pak? Ya, sehingga nanti kalau dia dipindahkan tempatnya ke aula, ke panggung, itu akan gerakan itu tidak akan berubah. Gitu.
Selain sebagai ajang untuk terus melestarikan tradisi kesenian daerah khas Sumbawa, pentas tari lumpur ratusan penari tersebut diharapkan mampu menggairahkan kreativitas para penari dan juga menyedot perhatian para wisatawan untuk berkunjung ke Pulau Sumbawa ke depannya. Dari Kabupaten Sumbawa Barat, Tim Liputan melaporkan. Ragam cara warga masyarakat Muslim merayakan Maulid. Warga masyarakat 6 desa di Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara menggelar acara Maulid dengan rangkaian prosesi yang digelar selama 2 hari lamanya. Rangkaian prosesi tersebut merupakan tata cara warga mensyukuri kehadiran Sang Nabi yang membawa risalah keislaman kepada para leluhur dan diturunkan hingga saat ini. Uniknya, tradisi Maulid ini merupakan prosesi khas warga yang tentunya Indonesia punya. Sejak pagi hari, masyarakat adat Bayan berbondong-bondong menuju kampung, yaitu desa asli atau area yang pertama didiami oleh suku Sasak Islam Bayan. Mereka menyerahkan sebagian sumber penghasilan hasil bumi mereka seperti padi, beras, ketan, buah, dan juga sayuran serta hewan ternak yang akan diolah menjadi hidangan kepada para tetamu dan tokoh agama dan adat Sasak Bayan pada hari Maulid esok hari. Upacara Maulid adat tersebut digelar oleh 6 desa di Kecamatan Bayan secara bersamaan yang digelar pada tanggal 15 Rabiul Awal kalender Islam bertepatan dengan tanggal 12 November 2019. Prosesi warga masyarakat adat mengumpulkan bahan makanan untuk diolah di wilayah desa tua yang disebut kampung merupakan prosesi awal dimulainya acara Maulid adat yang disebut dengan kayu ai. Selain menyiapkan hidangan yang nikmat dan bercita rasa tradisional, sebagian warga juga menjemput gamelan gendang gerantung yang akan digunakan dalam prosesi Maulid adat warga setempat. Selanjutnya, para ibu-ibu dan remaja putri warga desa akan bersama-sama menumbuk padi dilanjutkan dengan pembersihan bahan makanan yang disebut bisok beras. Sebagai rangkaian utuh pelaksanaan adat Maulid, pada malam harinya warga masyarakat menggelar tradisi presean sebagai kilas balik perjalanan para leluhur sekaligus sebagai hiburan warga masyarakat sembari menyiapkan acara Maulid keesokan harinya. Selanjutnya tibalah pada hari kedua. Ratusan warga dari 6 desa sekecamatan Bayan yakni Desa Loloan, Desa Anyar, Desa Sukadana, Desa Senaru, Desa Karangbajo, dan Desa Bayan secara bersama-sama mendatangi areal Masjid Kuno Bayan Belik dengan mengarak makanan tersebut. Prosesi ini menjadi rangkaian puncak perayaan Maulid adat warga yang dirangkai dengan makan bersama seluruh warga masyarakat tanpa terkecuali sebagai bentuk sukacita atas kelahiran sang penerang yang telah membawa Islam kepada mereka. Nah, rangkaian tradisi warga masyarakat Desa Adat Bayan ini hanya ada di Pulau Lombok ya pemirsa, dan tentunya Indonesia punya. Dari awal itu yaitu penumbukan padi 2 malam sebelumnya, ya, itu pertama, dan yang kedua yaitu besok kemarin sore kan ada penumbukan padi di Karangbajo. Nah, sampai tadi malam itu diadakan penisian di halaman Masjid Kuno. Nah, sekarang sekitar jam 4 nanti itu puncak acaranya, yaitu menaikkan ancak ke Masjid Kuno. Selain menjadi rangkaian pelaksanaan ritual perayaan hari keagamaan,
Tradisi perayaan Maulid ini juga mengundang minat wisatawan lokal dan juga asing yang sengaja datang untuk menyaksikan uniknya tradisi Maulid adat Bayan tersebut. This is really cool. I've never experienced anything like this. There's so much going on. I don't know anything about it, but it's really great, and I appreciate and I'm thankful that I get to be a part of it. So thank you. Selain menjadi cara warga mensyukuri kehadiran baginda Nabi, keunikan tradisi Maulid adat warga Bayan menjadi wujud kepatuhan pada pelaksanaan tradisi leluhur yang menjadi salah satu khasanah kekayaan budaya Nusantara di Pulau Lombok yang tentunya harus terus dilestarikan. Dari Kabupaten Lombok Utara, Hairul Amri, Tim Liputan melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Hulda Ramatia beserta segenap kru SSJ yang bertugas pamit undur dari hadapan Anda. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas.